Perkenalkan, saya Setahudu SPD, guru mata pelajaran IPAS di SMK Negeri 2 Toma, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Saya sebagai mahasiswa UPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMK Negeri 2 Toma, kelas 10, teknik komputer dan jaringan untuk materi perubahan lingkungan dengan menggunakan model pembelajaran basic learning. Terima kasih. Ya, selamat pagi, kembali dulu. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ya kami minta anak kami Richardo untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dimulai. Tanah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji Tuhan hanya yang doa yang sempurna ini, ke dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya baik, terima kasih atas doa yang dibawakan oleh anak kami Richardo. Dan coba perhatikan, Bapak mau mengabsen dulu. Alfon Panunohi, Sri Juliana Sarumaha, Chelsea Panunohi, Festi Love Jamil. Ya, jadi semua hadir ya. Terima kasih karena pada hari ini semua anak kami kelas 10 TKJ hadir semua. Dan untuk itu, sebelum kita simpulkan materi, maka kami minta dulu anak kami Alfon untuk memberikan istri buat kita di kelas ini dulu. 3, 2, ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Ada musuh, tak ada lawan. Semuanya tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Baik, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas eksplik yang sudah dilakukan oleh anak kami. Dan hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Dan sebelum Bapak sampaikan dulu apa materi kita hari ini, dan terlebih dahulu Bapak mau nanyakan, ya, apa materi kita minggu lalu. Anak kami Sarisa, silakan berdiri. Apa materi kita minggu lalu? Coba diulang kembali. Ekosistem. Apa itu ekosistem? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Ya, hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Terima kasih, silakan duduk. Tadi Bapak tanyakan apa materi kita minggu lalu dan kaitannya dengan materi kita hari ini. Dan sebelum masuk kita pada materi kita hari ini, ya Bapak mau tanya dulu, ya,
Bapak ingin mau bertanya pada anak-anak kami, apakah anak-anak kami yang masih bisa atau masih konsentrasi untuk belajar hari ini. Yang pertama, pertanyaannya, pada akhir-akhir ini sering terjadi banjir dan longsor. Ya, menurut kalian, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Siapa yang bisa memberikan tanggapannya? Ya, silakan si Alfon. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya banjir dan tanah longsor. Yang pertama disebabkan karena cuaca yang tidak mendukung, seperti adanya hujan yang terus-menerus turun. Yang kedua karena faktor sampah yang dibuang sembarangan. Oke, terima kasih ya. Jadi ini pada akhir ini sering terjadi banjir atau longsor, itu disebabkan oleh ulah manusia. Ulah manusia di sana adalah membuang sampah sembarangan, sehingga sungai bisa tersumbat. Ya, sungai tersumbat oleh beberapa sampah-sampah, sehingga ketika hujan datang maka akan bisa terjadi longsor. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana keadaan sungai di lingkungan kalian? Bagaimana keadaan sungai di lingkungan kalian? Ya, silakan. Ya. Keadaan sungai di lingkungan kami sangatlah bersih karena masyarakat setempat menjaga dan membersihkan sungai dan membuang sampah pada tempatnya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih kepada kami Richardo yang sudah memberikan tanggapannya bahwa kenapa itu di lingkungan di sekitar kita itu bisa bersih karena kesadaran manusia membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang ketiga, apakah kalian membuang sampah sudah pada tempatnya sesuai jenisnya? Apakah kalian sudah membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, Sri Juliana, silakan Bu. Ya, kami sudah membuang sampah pada tempatnya. Kami memilah sampah dari sampah organik dan anorganik. Kami membuangnya pada tempatnya masing-masing. Ya, terima kasih ya. Artinya karena kita bisa membedakan mana sampah organik dan mana sampah anorganik, mana sampah yang mudah membusuk dan mana sampah yang tidak bisa membusuk. Terima kasih pada anak kami Sri Juliana yang sudah memberikan tanggapannya. Ya, kita hari ini adalah mengenai perubahan lingkungan. Jadi tujuan yang harus anak-anak kami capai dalam materi perubahan lingkungan, yang pertama, setelah nanti menyimak video, yang anak kami mampu menjelaskan penyebab terjadinya perubahan lingkungan dengan benar. Dan yang kedua, setelah menyimak video nanti, setelah Bapak tayangkan, bahwa peserta ini mampu mengidentifikasi berbagai jenis pencemaran lingkungan dengan benar. Oke, silakan. Baik, kita lanjutkan untuk kegiatan selanjutnya. Sekarang kita masuk pada kegiatan inti. Kita mengamati video pembelajarannya. Nanti silakan diamati apa yang kamu amati dari hasil video ini ya. Mengkhawatirkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatatkan setiap tahun ada 7 juta kematian yang berhubungan dengan polusi udara. 2 juta diantaranya terjadi di Asia Tenggara, dan WHO pun juga memperkirakan bahwa penyakit stroke, kemudian jantung dan kanker paru terkait dengan polusi udara menyebabkan 62.000 kematian di Indonesia.
Jika kita terbangun tiap pagi, maka ada sebuah pertanyaan yang ada di benak saya, yaitu kapan terakhir kali kita melihat langit Jakarta berwarna biru? Beberapa hari lalu atau mungkin beberapa minggu lalu? Yang jelas bukan hari, karena kita bisa lihat betapa keruhnya langit Jakarta yang saya lihat dan kita bisa lihat pagi ini. Dan saya cukup yakini keruh ini bukanlah kabut yang dihasilkan seperti yang terjadi di pegunungan, tapi bisa jadi ini adalah kabut polutan yang kita temui di langit Jakarta hampir setiap hari. Kualitas udara Jakarta beberapa waktu terakhir tercatat tidak sehat. Berdasarkan data dari aplikasi AirVisual, indeks kualitas udara Jakarta dapat mencapai lebih dari 100 mikrogram per meter. Indikator tingginya pencemaran udara di Jakarta antara... Ya, jadi demikianlah tayangan video yang Bapak tayangkan. Tentu adalah kami sudah menontonnya dan nanti silakan diamati dan tuliskan nanti pendapatmu mengenai apa yang sudah kamu amati melalui video pembelajaran. Dan sebelumnya Bapak mau bagi kelompok dulu, ya, kita bagi kelompok dulu. Di sini sudah Bapak susun nama-nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Untuk kelompok 1, Alfon Talunohi, Sri Juliana Sarumaha. Untuk kelompok 2, Seniati Harita, Destika Fatemaluo, dan kelompok 3, Felda Harefa, Astika Dahi. Jadi itulah nama-nama masing-masing kelompok, baik dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan sekarang silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Ya, silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Silakan bentuk mejanya. Sudah. Dan sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya. Ya, jadi silakan dibuka LKPD-nya. Di sana ada petunjuk pengerjaan lebar kertas peserta didiknya. Ya, di sana ada. Itu pada LK pertama itu di sana ada petunjuk pengisian KPD. Perhatikan video yang ditayangkan dan analisis pada setiap tayangan video tentang materi yang akan dibahas pada pertemuan ini. Ya, pada setiap tayangan terdapat tayangan kunci yang berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Kemudian kembangkan pemahaman kalian mengenai video dengan materi. Nah, di sana ada pertanyaan-pertanyaan dari LKPD itu. Apa pendapat kalian setelah mengamati video yang ditayangkan? Ya. Yang kedua, apa kaitan video yang ditayangkan dengan materi yang kita pelajari? Dan yang terakhir adalah analisis penyebab jenis pencemaran lingkungan yang kalian temukan dari tayangan video tadi. Dan pada lebar keduanya di sana juga ada kemukakan pendapat kalian mengenai penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Dan yang terakhir adalah jenis pencemaran lingkungan apa saja yang terjadi di sekitar lingkungan kalian, jelaskan dan berikan contohnya. Jadi silakan diskusikan secara masing-masing kelompok. Dan setelah itu nanti, setelah sudah didiskusikan, nanti Bapak akan minta ya masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Oke, demikian. Kalau ada pertanyaan, ada yang kurang dimengerti? Tidak ya. Jadi silakan dilaksanakan. Nanti Bapak akan berikan waktu untuk mempresentasikan. Ya, sudah dimulai. Satu jadi dan pertanyaannya tulis nama kelompoknya. Dan di sana kan ada pertanyaan dari
kelompok 3 bagaimana? Ya, silakan boleh juga di apa di ya, bersama kawan. Jangan lupa tulis nama masuk di kelompok 2 bagaimana? Bisa ya, silakan ya. Seperti terjadinya bencana alam. Seperti terjadinya bencana alam. Apa yang sudah kerjaan? Satu lagi ya. Iya. Kelompok 2 Karena dia berfokus pada Jadi baru berapa yang sudah selesai? Oh, yang itu sudah. Oke, silakan dilanjutkan. Kelompok 1 sudah selesai? Ya. Bagaimana kelompok 2? Masih? Ya, masih dilanjutkan. Kelompok 3 masih dilanjutkan juga. Ya, dipercepat ya, karena kita akan presentasikan untuk masing-masing kelompok. Ya, berarti tinggal satu kelompok lagi yang masih melanjutkan untuk mengerjakan KPD-nya. Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 baru dilanjutkan, dan kelompok 3 sudah selesai. Ya, dan kelompok 2 dipercepat karena kita akan mempresentasikan. karena terlalu banyak yang Selesai semua, dan kita akan melakukan kegiatan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan untuk itu, kepada nanti kelompok yang menyaji, ya silakan berikan kesempatan kepada kelompok responden atau kelompok yang belum tampil untuk memberikan masukan, saran atau berupa pertanyaan, ya. Dan begitu juga dengan kelompok lainnya nanti. Nah, sekarang kita akan memulai mempresentasikan kelompok, dan untuk penampilan pertama kami berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kepada kelompok 1 waktu dan tempat kami persilakan. Baik, kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil presentasi diskusi kami. Kepada penyaji kami persilakan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa pendapat kalian setelah mengamati video yang ditayangkan? Pendapat kami adalah di sini kita mengetahui bahwa ibu kota yang kita perkirakan bersih dari polusi udara ternyata sangat tercemar oleh polusi udara.
Yang kedua, apa kaitannya video yang ditayangkan dengan materi yang akan kita pelajari? Jadi kaitannya adalah di dalam video yang dijelaskan mengenai pencemaran lingkungan dengan adanya polusi udara yang dimana berhubungan dengan materi yang kita pelajari yaitu perubahan lingkungan. Yang ketiga, analisis penyebab dan jenis pencemaran lingkungan yang kalian temukan dari tayangan video. Jadi pencemaran yang kami temukan dari video pencemaran udara yang dimana penyebabnya adalah dari asap kendaraan, asap rokok, asap pabrik, dan pembakaran sampah. Selanjutnya pembacaan ini dibacakan oleh Alfon Talmohi. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi yaitu kemukakan pendapat kalian mengenai penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Jadi, pendapat kami mengenai perubahan lingkungan adalah ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan. Yang pertama, faktor alam, seperti terjadinya bencana alam, contohnya banjir dan longsor. Yang kedua, faktor manusia, yang dimana manusia melakukan penebangan buang sembarangan, pembuangan sampah sembarangan, dan pembakaran hutan. Soal seterusnya yaitu jenis pencemaran lingkungan apa saja yang terjadi di sekitar lingkungan kalian, jelaskan dengan contohnya. Yang pertama, pencemaran udara. Contohnya dengan adanya kendaraan-kendaraan yang berknalpot brom dan mencemari pencemaran udara. Contohnya adanya pembakaran sampah sehingga adanya polusi dari asap pembakaran tersebut. Yang kedua, pencemaran air. Jadi pencemaran air ini contohnya limbah-limbah dari pabrik limbah-limbah domestik dari pabrik yang dibuang ke sungai sehingga air tercemar. Yang ketiga, pencemaran suara. Nah, di sini pencemaran suara contohnya dengan adanya kendaraan-kendaraan yang berknalpot brom dan bersuara berisik sehingga mencemari suara di lingkungan kita. Yang keempat, pencemaran tanah. Jadi contoh dalam pencemaran tanah itu adalah seperti adanya pembuangan sampah sembarangan, limbah-limbah domestik, limbah dari pabrik dan industri. Demikian dari pembacaan materi kami kembalikan kepada moderator. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain mengenai materi yang kami jelaskan, kami buka termin pertama sebagai penanya. Saya dari kelompok 2 akan bertanya yang itu, upaya apa yang akan kamu lakukan sebagai pelajar untuk mengurangi polusi yang terjadi di lingkungan sekitar? Terima kasih. Baik, jika ada pertanyaan dari kelompok lain, akan persilakan. Baik, kami dari kelompok 3 yang pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa lingkungan mengalami perubahan? Pertanyaannya, mengapa lingkungan mengalami perubahan? Itu pertanyaan dari kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, upaya apa yang akan dilakukan untuk membantu mengurangi polusi di lingkungan sekitar sebagai pelajar? Jadi upaya yang kita lakukan yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya dengan memilah-milah beberapa sampah tersebut, seperti di mana sampah organik, anorganik, dan sampah daur ulang. Yang kedua adalah menghindari pembakaran sampah, di mana kita sebagai pelajar tidak membakar sampah sembarangan, melainkan membuangnya. Yang ketiga, sebagai pelajar juga kita dapat mengurangi polusi-polusi tersebut dengan cara menggunakan kendaraan yang standar dan sesuai dengan ketentuannya, dengan tidak menggunakan knalpot brom, karena knalpot brom merupakan salah satu pencemaran suara. Demikian yang bisa kami jawab. Jika jawabannya memuaskan, kami kembali.
jika ada sanggahan kami persilahkan. Lepas ya. Oke. Silakan dijawab pertanyaan kelompok 3. Baik, saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, mengapa lingkungan mengalami perubahan? Jadi lingkungan mengalami perubahan itu karena ada makhluk hidup di dalamnya, sehingga terjadinya perubahan karena ada aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan makhluk hidup tersebut di lingkungan tersebut, sehingga akan terjadinya perubahan. Ketika tidak ada makhluk hidup, maka lingkungan tersebut tidak akan berubah. Demikian dari jawaban kami. Kalau ada sanggahan kami persilakan. Pas ya. Oke, bagaimana untuk moderator? Apa ada sesi kedua? Termin pertama kami tutup, termin kedua. Baik, termin pertama kami tutup, termin kedua kami buka 2 penanya. Bagaimana jika berbagai upaya yang kamu lakukan tidak berhasil atau sama sekali tidak mengurangi polusi, melainkan semakin bertambah polusi yang dihasilkan? Ya, kami kembalikan kepada kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 2 untuk sesi kedua. Baik, jika ada lagi pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Ada dari kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 Atas nama siapa? atas nama Astika. Dan apa saja contoh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia dan bagaimana cara menanggulanginya? Jadi jawabannya itu, ketika upaya yang kami lakukan tidak berhasil, melainkan semakin menambah polusi yang biasa. Jadi jawabannya, kami sangat yakin akan upaya yang telah kami paparkan. Karena tidak mungkin membuang pada tempatnya akan menambah polusi. Dan menggunakan kendaraan sadar tanpa menggunakan rokok itu akan mengurangi pencemaran suara. Yang kedua, ketika upaya kami tidak ada hasilnya, tidak membuahkan hasil, maka kami akan mengajak beberapa masyarakat untuk melakukan pembersihan lingkungan, dan tidak ada unsur paksaan, karena itu kembali ke kesadaran para masyarakat yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Demikian hasil jawaban kami. Jika ada kesalahan kami persilakan. Apa hubungan polusi dengan membuang sampah sembarangan? Jadi membuang sampah sembarangan itu termasuk pada polusi pencemaran lingkungan. Itu merupakan pencemaran tanah, karena membuang sampah sembarangan. Jadi ketika kita membuang sampah, kita kan membuangnya di tanah. Jadi itu kan termasuk polusi yang ada di lingkungan kita tersebut. Polusi itu atau sama artinya dengan polutan. Polutan itu apa? Masuknya zat organik atau zat inorganik. Ya, baik yang berasal dari industri Dan pertanian. Ya. Itu namanya polusi atau polutan. Ya. Berarti kenapa bisa ada itu polutan atau polusi? Itu disebabkan oleh manusia. Kurangnya manusia. Ya. Karena kurangnya kesadaran manusia. Jadi masih ada sanggahan. Kami persilakan. Oke. Kan tidak semua masyarakat itu membuang sampah di tanah, tapi mereka juga membuang seperti di sungai, di laut. Ya, itu kembali ke kesadaran masyarakatnya. Tadi dari kelompok 2 mengatakan bahwa tidak semua orang itu membuang sampah pada tanah, ada juga yang membuang sampah pada sungai dan laut. Nah, itu kan termasuk pencemaran lingkungan. Ada pencemaran lingkungan dan pencemaran air karena pembuangan sampah di sungai dan di laut.
Nah, itu kan termasuk pencemaran, sehingga kita sebagai masyarakat kembali sadar apa hal yang kita lakukan tersebut, apa akibatnya. Tidak semua orang memang membuang sampah sembarangan, tetapi akibatnya dan dampaknya itu menyeluruh. Tadi yang membuang sampah sembarangan satu orang, tapi yang merasakan akibat dan dampaknya itu semuanya. Jadi makanya kembali ke kesadaran kita sebagai masyarakat, apa yang telah kita perbuat dan apa yang telah kita lakukan. Jadi upaya yang tadi dalam inti soalnya tadi, jika upayanya tidak tercapai, tidak ada hasilnya, tidak membuahkan hasil, maka kembali ke kesadaran masyarakat yang ada di lingkungan sekitar tersebut. Demikian, jika ada sanggahan kami persilakan. Terima kasih. Kelompok ya, berikan dulu apresiasi untuk kelompok. Oke, dikembalikan untuk menjawab pertanyaan kelompok 3 untuk sesi kedua. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa saja contoh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia dan bagaimana cara menanggulanginya? Jadi contoh kerusakan tidak membuat wilayah atau lingkungan tersebut akan mengalami longsor maupun banjir ataupun dampak yang berakibat fatal bagi wilayah. Bagaimana kelompok 3? Bagaimana jawabannya? Apakah memuaskan? Memuaskan. Oke. Silakan Ya, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah bertanggung jawab untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Dan untuk itu kami minta kepada seluruh anak kami untuk memberikan apresiasi kepada kelompok 1. Oke, demikian. Untuk itu kita lanjutkan untuk presentasi kelompok 2. Kepada kelompok 2 waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 kami akan membahas tentang hasil presentasi kami atau diskusi kami. Baik, kepada pembaca kami persilakan. Kaitan video yang ditayangkan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang polusi yang menyebabkan pencemaran perubahan atau lingkungan, sehingga kita diajarkan untuk sama-sama menjaga lingkungan kita. Nomor 3. Analisis penyebab dan jenis pencemaran lingkungan yang kalian temukan dari tayangan video. Penyebab terjadinya polusi yang telah ditayangkan di video tersebut adalah adanya pembakaran hutan sembarangan dan polusi yang berasal dari beberapa pabrik. Sekian. Baik, sekian dari pembacaan hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Akan berikan pertanyaan tentang hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Pertanyaannya adalah, kenapa ada manusia yang ingin membakar sampah? Kenapa ada? Manusia yang ingin membakar sampah. Demikian pertanyaan. Mengapa manusia menebang pohon dengan sembarangan? Baik, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, kenapa ada manusia yang ingin membakar sampah? Jawabannya, karena sampah memang wajib dibakar, karena supaya tidak mencemari lingkungan. Pembakaran sampah itu akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Memang pembakaran itu akan mencemari lingkungan, tetapi pembakaran itu ada batas-batasannya. Ya, ada batas-batasannya. Bagaimana?
Kan susah. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa manusia menebang pohon sembarangan? Yaitu kelompok 3. Salah. Jawabannya karena kurangnya kesadaran pada manusia sehingga menebang pohon sembarangan. Kurang sosialisasi dari masyarakat. Iya. Hanya sosialisasi dari pemerintah. Baik, tambahan itu juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Jadi jika kesamaan dari kelompok 3 saling persilahkan. Bagaimana? Tidak ada lagi. Jadi, perubahan lingkungan dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi, di mana perubahan lingkungan juga terjadi karena ada penyebabnya. Ada penyebab yaitu faktor manusia dan faktor alam. Seterusnya, pada perubahan lingkungan terjadi juga pencemaran lingkungan, di mana jenis-jenis pencemaran tersebut adalah ada pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara, di mana seluruh perubahan lingkungan tersebut terjadi karena adanya aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia, seperti membuang sampah sembarangan, menggunakan knalpot brom, melakukan penebangan pohon sembarangan, dan membakar hutan. Jadi di situ akan terjadinya perubahan lingkungan. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih atas simpulan materi yang sudah disampaikan oleh anak kami. Dan semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini mengenai perubahan lingkungan, maka marilah kita untuk menjaga atau melestarikan lingkungan di sekitar kita, karena lingkungan ini bersih apabila kita sebagai pelajar ingin mau mensosialisasikan kepada warga atau kepada masyarakat bahwa sampah itu dibuang pada tempatnya, ya, dan kemudian tidak menebang atau melakukan penebangan pohon dengan sembarangan. Yang berikutnya, ya, tidak boleh melakukan pembakaran yang akan mengganggu lingkungan sekitar kita. Jadi demikian saja simpulan. Baik, karena kegiatan kita hari ini sudah selesai, maka untuk materi selanjutnya kita masih tetap pada materi mengenai perubahan lingkungan. Dan kemudian tadi ada tugas atau sebagai evaluasi yang sudah Bapak sampaikan kepada anak-anak kami supaya tugas itu dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Siguhan. Sudah? Sudah, Pak. Nah, untuk itu sebagai refleksi pembelajaran kita pada hari ini perlu Bapak tanyakan, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Luar biasa, Pak. Ya, luar biasa ya. Nah, jadi sebagai apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, ya semoga anak-anak kami dapat meningkatkannya untuk pembelajaran seterusnya. Ya, oke, demikian saja pertemuan kita hari ini. Dan sebelum kita akhiri, maka kami minta anak kami Felda untuk
membawa kita dalam doa sebagai doa penutup. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah bagaimana berkata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan bahwa kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan sesuai dalam kehendak di surga. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin.